Ada sesuatu berita internasional yang sangat luar biasa yang sedang kejadian Paris, di mana terjadi sesuatu di opening ceremony-nya yang akhirnya teman-teman memicu banyak keributan. Terjadi sebuah kontroversi karena konten yang ditampilkan atau pertunjukan mereka itu di opening itu dianggap sebagian besar orang menyinggung. Sudah gampangnya adalah menyinggung kekristenan, menyandingkan antara scene mereka dengan scene Last Supper. Maksudnya, apakah kita bisa bilang ini friendly? Kita patut bertanya, layak nggak itu? Setelah opening, sehari setelah opening, lo tau gak Paris mati lampu? Jangan main-main Gini. dengan firman Tuhan. Tuhan yang diolok-olok, Tuhan tidak tinggal diam. Mati lampulah Paris, gitu kata Tuhan. Jangan-jangan ada konspirasi. Apa tuh? Jangan-jangan ada agen rahasia yang mensabotase PLN-nya Paris. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Luar biasa, haleluya. Akhirnya ingat. Setelah 2 episode. 2 episode diputar di akhir episode dan akhirnya kita putar di awal episode. Semoga teman-teman di 2 episode terakhir nonton sampai habis karena ada pesan-pesan indah dan luar biasa di 2 episode terakhir itu. Ko Andre, apa kabar? Haleluya, menyenangkan ya. Itu bukan pertanyaan gue, itu pertanyaan teman-teman. Ingin gitu. menanyakan kabar Ko Andre. Tanyanya di mana emang? Tanyanya di mana emang? Menurut pesan yang tiba-tiba kepikiran di gue, mereka ingin menanyakan kabar. Oke. Jadi gimana kabar? Tolong jawab ya, Bapak. Baik, sibuk. Baik, sibuk merintis sesuatu pelayanan yang baru seperti Benar. nubuat dan juga Mencoba untuk memperluas networking yang lebih banyak, lalu mencoba untuk berjejaring, berkolaborasi dengan lebih banyak orang, menggumulkan sebuah pelayanan yang skopnya bisa diharapkan bisa nasional, gitulah. ya, gue seneng jawabannya bukan iya gue baik-baik saja. Thank you loh untuk jawaban yang sangat terinci dan detail itu. Tapi itu jawaban yang kebanyakan orang kan menjawabnya sebagai formalitas. Oh, yes. Yeah, tapi lo menjawab dengan penuh kejujuran dan transparansi ya. Bahasa apa itu? Ngomong-ngomong nasional, teman-teman, ada sesuatu berita internasional yang sangat luar biasa yang sedang sudah kejadian dan akan terus dibahas. Sampai hari ini gitu teman-teman, kita di Hello God on Topic pun merasa wow, ini sesuatu banget gitu. Perlu dibahas. Sesuatu banget. Pertama-tama nonton Olimpiade. Enggak tertarik nonton. Olimpiade tuh basically piala dunia untuk semua olahraga. Iya, sih. semua olahraga, dan itu adalah mungkin yang harus kita ngomong adalah itu adalah sebuah sesuatu yang seharusnya menjadi pemersatu. Iya dong, olahraga itu kan ide utamanya adalah mempersatukan. Tempat di mana manusia, semua orang, lapisan berkumpul menjadi satu di sana gitu ya, bertemu, saling olahraga dan sebagainya. Makanya lambang Olimpiade sendiri kan bulat kan sebenarnya 5 benua. Lingkaran yang disatukan lewat si sport event. Lu tahu 5 ini. benua kan itu? Tahu dong. Oh iya. Tahu lo ngomong 5 benua, tahu kita berdua salah lagi. Sebenarnya bukan melambangkan 5 benua. Itu 5 benua kan? Ya. Karena warna-warnanya juga. Warna-warnanya berbeda, menggambarkan 5 benua. tapi connecting each other gitu ya. Itu Olimpiade. Nah, kenapa kita bahas? Bentar, gua tahu 5 benua itu karena dari SD tuh gua diajarin begitu. Yaudah, jangan salah. Anggap aja benar, kalau salah nanti kita cek Google bareng-bareng. Tapi fun fact menarik ya, lagi ada perhelatan Olimpiade which is sudah dimulai sejak minggu lalu. Tapi ada satu berita menarik. Cuman sebelum gue masuk ke berita atau isu itu, gue akan tarik dulu ke Olimpiade sebelumnya di 5 edisi terakhir bahwa semua berjalan dengan baik-baik saja. Kecuali pas COVID ya. Kemarin COVID sempat diundur 1 tahun, 2020 jadi 2021. Dan tahun ini di 2024 teman-teman. Olimpiade tuh sangat identik Olimpiade dengan harusnya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kayak Piala Dunia. Gue taunya Piala Dunia aja. Emang anak bola. Gue cuma maunya Piala Dunia sama Euro. Emang anak bola. Sepak bola tuh kalau di Olimpiade nggak segengsi Euro sama Pildun teman-teman. Iya, under 20 ya yang main kalau di under 23 setahu gue.
Tapi boleh bawa timnas senior dikit. Nah, cuman bedanya Olimpiade tuh sepanjang dari at least dari tahun 1992 Barcelona itu ada satu hal yang selalu mereka tekenin dari tahun itu sampai hari tahun ini. Which is adalah opening ceremony. Menarik. Opening ceremony yang selalu menggelegar, yang selalu wow banget, fantastis. Tiap negara yang dipilih kan beda culture, beda budaya, beda konsep. Waktu itu di 2012 ceritanya kan di Inggris, James Bond. Jadi Ratu Inggris tuh lompat pakai parasut gitu ceritanya buat openingnya. Nah, ini bukti bahwa pendeta jambul kita ini riset dengan baik. Riset dengan baik. Oke, lanjut. Dan gue emang ngikutin Olimpiade gitu. Oh, lu ikutin? Emang gue ikutin. Gue ikutin gara-gara rame aja nih. Terus di Rio 2016 juga Brazil, 2020 Jepang, dan tahun ini 2024 Paris, di mana terjadi sesuatu di opening ceremony-nya yang akhirnya teman-teman memicu banyak keributan dan juga ketidakharusan. Langsung ramai. Yes, teman-teman semua udah tahu apa? Boleh kita tunjukin? Please. Baby, mari kita sama-sama lihat ke TV kita. Supportive, insightful, harmony. Terus, bukan yang itu. Ini yang satu ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Yes, ini dia. Ketahuan dong ini diposting siapa. Ini dia, teman-teman. Wih, keren banget. Operator terbaik kita, ya ampun. Lukisan Iya. Leonardo da Vinci, correct me if I'm wrong. Jadi mungkin kayaknya sebagian besar teman-teman sudah aware lah dengan isu ini bahwa di Paris kemarin di Olimpiade pembukaan terjadi sebuah kontroversi karena konten yang ditampilkan atau pertunjukan mereka itu di opening itu dianggap sebagian besar orang menyinggung kelompok tertentu. Ya sudah gampangnya adalah menyinggung kekristenan dan juga Katolik mungkin. Ya, Kristen, Protestan, Katolik ada dalam satu payung lah, anggaplah begitu kan. Jadi ada scene ini nanti biar dijelasin aja ya. Jadi ada scene seakan-akan meniru Last Supper ya, meniru Last Supper. Kita bilang aja diduga ya, karena menurut pengakuan kalau nggak salah dari mereka enggak gitu ya. Tapi ini sangat patut diduga bahwa ini meniru Last Supper dan kemudian mereka menampilkan di sana 3 drag queen. Drag queen itu kalau misalnya teman-teman nggak tahu, drag queen itu adalah cowok yang berdandan berpenampilan seperti perempuan. Tetapi tidak kelihatan perempuan. udah pasti itu cowok. Iya, tidak kelihatan perempuan, berpenampilan perempuan, dan kemudian mereka menunjukkan sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa mereka cuma mau berpenampilan perempuan aja. Ya enggak, ini nggak sama kayak pria di Skotlandia yang pakai rok. Bukan, nggak sama dengan itu. Itu orang yang pakai rok di sana itu dengan jelas mau menunjukkan bahwa saya adalah laki-laki. Yes. Ya, tapi tujuan intensi dari para drag queen ini adalah bukan mau menunjukkan mereka laki-laki. Dan juga bukan mau menunjukkan mereka perempuan, tapi mereka mau menunjukkan identitas gender yang berbeda. Ya, itu kita nggak bisa debat lah soal itu. Jadi artinya mereka menunjukin itu dengan istilahnya mau memparodikan lah mungkin ya. Iya, memparodikan The Last Supper ini. Betul, dan ini membangkitkan amarah. Amarah, emosi. Tapi betul banyak sekali yang kemudian komen ke gua. Hubungin pribadi juga untuk minta dibahas penghinaan ini gitu. Jujur Li, salah satunya juga akun IG Hello God di chat beberapa kali. Gitu ya? Iya, karena bahas dong Olimpiade di saat kita minggu lalu bahas Wolverine Deadpool itu. Karena kejadiannya Jumat teman-teman. Iya. Kejadiannya tuh hari Jumat minggu lalu. Ini hari Sabtu kan kita tayang. Jumat minggu lalu ini opening fenomenal ini ya. Tapi gini ya, kita mungkin harus di awal langsung segera bicara bahwa apakah ini adalah sebuah penghinaan? Itu hal yang harus kita kemudian coba bicarakan dulu kan. Iya. Karena kayaknya nggak fair juga kalau misalnya kita langsung tiba-tiba ikut selera publik, lalu kemudian kita bilang ini penghinaan, langsung kita pukul TV-nya, boom, TV-nya rusak.
itu yang rugi bukan mereka, itu yang rugi kita. Ya, itu persis kelakuan sebagian kelompok orang yang mendemo terus kemudian ngerusakin. Nah, gitu ya. Ya kita kan seharusnya kan nggak perlu sampai gitu juga ya. Iya. Mungkin salah satu piece yang paling terkenal kalau kita breakdown satu-satu dulu ya sebelum kita sampai ke penghinaan. Ini kan salah satunya. Ada beberapa lain gitu. Ada yang menyerupai seperti para dewa-dewa atau mitologi. Ada juga yang kepala Marie Antoinette Yes, Marie Antoinette kepalanya di bawah dipotong, kan, yang kayak ya. beheaded. Terus habis itu ada kepala dari lembu yang seperti digambarkan di dalam Perjanjian Lama. Itu gua nggak tahu tuh. Iya, itu gue juga itu ada. Ada ya? Ada, itu ada. Yang gua tahu kuda tuh. Kuda yang mana? Gambar kuda penunggang putih. Oh, kuda penunggang putih dan ada 2 kuda setahu gue ya. Oh gitu. Ada 2 kuda yang lari lurus gitu di arena atau di mana. Itu ada teman-teman. Nah itu beberapa serangkaian yang dianggap tanda kutip kontroversial. Mungkin sebenarnya yang sapi itu dia lagi melambangkan Wagyu, tapi ini bukan Jepang. Jadi Paris gitu ya udahlah, nggak bisa. Tapi the question is sekarang kita pertanyaannya begini, kalau lu tadi bilang kan menggambarkan masing-masing negara dengan culture-nya, Iya. keunikannya. Tapi kenapa Paris mesti menunjukkan ini? Itu pertanyaan kita. Pertanyaannya bagus. Sebagai duta besar dari Prancis mungkin Pak Sebagai Julius duta bisa besar menjelaskan. Olimpiade dan juga olahraga di dunia, saya Julius Teja yang belum siapa-siapa ini akan menjelaskan sedikit ya. Kalau gua rasa mungkin Prancis ingin menonjolkan yang namanya kebebasan untuk berekspresi satu ya, kebebasan itu. 2, kebebasan konsep. Jadi gimana cara orang-orang yang terlibat di dalam pembukaan ini menunjukkan bahwa kita tuh adalah free people. Kita adalah orang-orang bebas, begitu pula dengan orang-orang yang ikut di dalam perhelatan Olimpiade ini sebagai peserta, itu adalah free people. Begitu pula di dunia gitu, we are free people. Gue rasa itu menarik ya. Tapi pertanyaan kita adalah, gue mengantisipasi aja. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin, oke, kalau teman-teman sudah emosi dulu ya mungkin kita nggak perlu sampai gimana-gimana juga. Ya karena kan sekali lagi bahwa cara kita untuk menyatakan atau kemudian katakanlah bersuara, meresponi atau bersikap menyatakan ketidaksetujuan tak harus dengan cara yang abusif ya, cara yang persekutif lah, cara yang sepertinya persekusi, yang kan itu bukan identitas kita. Tetapi perlu bagi kita untuk menyatakan ketidaksetujuan kan, gitu. Betul. Dan kita tidak setuju dengan cara yang demikian gitu, dengan cara yang seakan-akan mengolok-olok. Oke, kenapa kalau stance gue sih, gue bilang ini sih mengolok-olok. Kenapa begitu? Meskipun dari para panitianya dan juga si Thomas Joly, dia itu si director dari ini, dia bilang bahwa ya kami sebenarnya cuma mau menunjukkan seperti yang lu bilang, diversitas, kebebasan berpendapat kami. Nah, cuman pertanyaannya apakah menunjukkan diversitas dan kebebasan berpendapat itu harus pakai cara seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Itu bagus tuh. Nggak harus, mungkin nggak ditinjau ulang aja segala persiapan dan konsep. Bukan, mungkin lu terlalu ini sih. Terlalu positif ya? Kalau gue bilang bukan masalah ditinjau, tapi karena memang pada akhirnya ada sebuah sense of tanpa sadar, ada sebuah kayak maksudnya mau tunjukin diri dengan cara yang pada akhirnya kelewat batas gitu. I see. Yes. Artinya gini, gue jadi berpikir ya, maksudnya kalau lu mau nunjukin diversitas, katakanlah ya, ini mungkin juga ada teman-teman gak setuju sama gue, silahkan. Tapi gue sendiri secara pribadi tidak akan masalah kalau misalnya lu mau bikin opening nih ya, lalu kemudian misalkan salah satu yang bakar obor misalnya adalah pendukung LGBT, gue nggak masalah gitu. Prinsipnya kan dia bakar obor doang kan gitu. Dia nggak perlu nampilin apa-apa, nggak perlu mocking, nggak perlu mengolok-olok simbol-simbol Kristen, nggak usah gitu. Atau katakanlah dia nyanyi, salah satu penyanyinya misalnya adalah seorang gay misalnya, ya guanya nggak masalah gitu. Karena ya sudah gitu. Kan lu maunya mau mewakili semua orang, silahkan. Tapi nggak perlu mengolok-olok begini gitu. Kalau gitu kita tarik
ke yang tadi kita mau bahas gitu. Apakah berarti kategori mereka adalah kategori penghinaan? Sepakat. Nah itu yang kita perlu bahas. Karena kan katanya kan ini tidak bermaksud gitu. Cuman kalau kita lihat secara gambaran luasnya, nah ini salah satu contoh aja ada indikasi kuat bahwa terjadi olok-olok di sana. Iya. Feb tolong dinaikkan ini, di drag ke atas aja dia. Ya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ini adalah seorang postingan, diturunin lagi dikit aja, nggak apa-apa. Ya udah gitu. Nah ini adalah postingan Barbara Bush ya. Barbara Bush ini adalah tokoh yang di tengah ini, yang cewek ini ya, yang cewek ini yang dia sendiri memposting di akun dia menyandingkan antara scene mereka dengan scene Last Supper. Berarti itu tujuannya jelas Jadi tuh ya. jadi pemerannya katakanlah let's say yang di sentral itu entah mau sebut dia pemeran utama atau tidak, tapi di sentral itu menunjukkan secara clear bahwa dia menyamakan scene itu dengan scene Last Supper. Oke, sabar ya. Ada yang bilang bahwa ini bukan, ini adalah Feast of Gods. Ini adalah scene Feast of Gods. Feast bukan feast gebukan ya. Feast of Gods yang menggambarkan dewa-dewa itu saling lagi pesta gitu. Nah, cuman kalau kita lihat scene Feast of Gods-nya itu kayaknya kamu maksa juga karena scene-nya tidak seperti ada meja gitu ya, terus apa, nggak begitu. Iya, bukan meja DJ. Iya, bukan meja, dan ini jelas-jelas Barbara Bush ya sendiri yang kemudian menunjukkan bahwa dia menyamakan ini. Kan pasti dia di briefing dong. Iya. Iya nggak sih, kayak sebagai pemeran kan dia pasti di briefing. Kita mau bikin scene apa nih? Pasti dia dikasih penjelasan dong, ini scene apa. Jadi ketika dia menunjukkan itu disamakan dengan Last Supper, ya kita pikir kayaknya sudah clearly deh, nggak usah kita ini juga ya, nggak usah kita terlalu gimana juga. Ini udah clear bahwa memang ini menunjukkan bahwa dia mau menyamakan dengan Last Supper. Kita harus clear dulu bahwa meskipun dari panitia di pembukaannya bilang ini bukan, gue nggak tahu itu statement resmi atau enggak. Iya. Tapi kayaknya kita patut untuk memberikan ruang bahwa mereka ngeles. Karena mereka tidak mau ini lebih gede kan isunya kan. Iya. Gitu, mereka minta maaf. Udah terlanjur gede tapi mereka udah officially Iya, minta jadi maaf. ngeles gitu kan. Nah, di sini kan dijelaskan bahkan oh yes, the New Gay Testament, ada bendera pelangi. Menyeramkan sekali Yang kalimat bendera itu. pelangi yang jelas-jelas menunjukkan identitas mereka, menyamakan identitas ini pelangi dengan mereka kan. Yes. New Gay. Ya, maksudnya ini Menyeramkan kan sekali, sudah kalau gue bilang, maksudnya tidak berlebihan kalau kita tuh bilang bahwa ini ngolok-ngolok dong, ini kayak sengaja mau bilang, ini gue nih gitu, terus kemudian mengolok-olok simbol-simbol tertentu. Sesaat ketika gue bilang menyeramkan tadi, maksud gue menyeramkan adalah bagaimana mereka berani satu sisi mengekspresikan sedemikian rupa di depan dunia. Olimpiade tuh panggung dunia gitu, segala persiapan has to be perfect kan. Jadi kalau kayak gini pun pasti ditinjau beribu-ribu kali atau mungkin at least beberapa kali, bahkan briefing berkali-kali untuk memastikan ini beneran tayang dan sudah tayang gitu. Ya, gue mesti bilang bahwa gini loh, maksudnya kita tuh tidak boleh gini aja dulu. Olimpiade itu adalah event olahraga sedunia yang tujuannya ingin mempersatukan. 1. 2, tujuannya itu adalah tayangan yang friendly kepada semua orang, betul nggak sih? Betul. Friendly itu dalam arti itu bahkan kepada anak-anak tuh friendly, kepada lu bayangin menunjukkan dengan semua itu, maksudnya apakah kita bisa bilang ini friendly? I don't think so. We don't think so gitu kan. Ya. Bahkan it shouldn't be so. ya, ini nggak friendly. Ini irritating. Nah, makanya maksudnya kenapa kok bisa kok seceroboh itu ya, maksudnya kok orang-orang ini kenapa sampai kita anggapkan kok ceroboh banget ya? Karena kita nggak heran bahwa ada sebuah kebebasan, kalau gue bilang kebebasan berekspresi yang kebablasan. Gitu. Gue misalnya gini, lu menjunjung kebebasan, ya udah gue bebas juga menunjukkan kebencian ke lu. Apakah itu kebebasan? No. Kebebasan itu ada satu nilai yang dijunjung, apa?
yang dijunjung itu adalah saling menghargai, atau istilahnya tuh kita bisa hidup berdampingan, kita bisa saling menghargai nilai-nilai kebersamaan itu sendiri. Kebersamaan itu tidak bisa berlangsung apabila kebersamaan merangkul orang-orang yang tidak mau bersamaan. Atau orang-orang yang mau untuk kemudian istilahnya tuh mau merusak kebersamaan. Ya enggak? Iya. Damai itu tidak bisa terjadi ketika kedamaian itu istilahnya tuh diterapkan kepada orang-orang yang memang nggak mau damai. Itu susah. Jadi mereka orang-orang yang mau damai atau enggak nih? Enggak, ya gini, maksudnya kok apa? Mungkin kan ada yang bilang begini, kok apa salahnya mereka kan mau damai. Nah, gue bilang begini loh, gue sendiri secara pribadi, guanya ya. Iya. Karena ini kan event dunia, ya toh. Yang kalau bisa mewakili semua orang, oke lah kalau misalnya ada kelompok mereka yang mau tetap insist. Kita kelompok misalnya LGBT. Ya kalau kalian mau tampil dan Perancis mau menunjukkan, kami bebas nih, kami merangkul, silakan. Tapi nggak usah parodi begini gitu. Benar, make sense. Kalau gua ya, silakan. Tapi nggak usah parodi begini-beginian. Maksudnya ke kreativitas tuh nggak ada limit lah. Kenapa lu harus menunjukkan sesuatu yang seakan-akan menyinggung begitu banyak orang gitu. Iya. Dan akhirnya masalahnya ditambah dengan respon yang berlebihan dari mungkin ya dari kita gitu. Lu merasa nggak ada banyak respon berlebihan yang ditunjukkan terhadap Olimpiade ini? Gue merasa ada. Isu ini ya, bukan Olimpiadanya. Gini, dalam semua kelompok kan pasti juga istilahnya gini. Dalam hal yang paling sederhana aja, misalnya kita lihat ada yang berantem, adik kakak berantem, ya kan kita tuh cenderung mau bilang ada yang benar ada yang salah. Tapi kita harus membuka ruang bahwa yang satu pasti ada yang gak benernya, yang satu pasti ada respon yang gak benernya pula. Ya dong, misalnya si ade gangguin, si kakak marah, si kakak gebuk-bok gitu kan. Yang ada yang salah nggak? Yang salah adenya nggak gangguin kakaknya misalnya. Tapi kakaknya salah juga ketika dia berespon digebukin. Salah juga. Paham ya? Paham. Jadi sama dalam respon kayak begini kan ada situasi yang kita bilang kita duga kuat ini pengolok-olokan, ya kan? Yeah. Tapi kemudian orang Kristen membalas juga dengan respon yang gue rasa jangan sampai lah gitu. Meskipun pada kenyataan ada juga dan merespon dengan berlebihan gitu, itu juga salah. Ya mungkin respon salah satu yang paling berlebihan teman-teman adalah bagaimana isu atau sesuatu yang ditampilkan di Olimpiade ini adalah wujud-wujud dari orang-orang yang percaya dengan satanis yang mengikuti syaiton katanya. Gue ingin menunjukkan satu video ke teman-teman semua. Sorry banget. Jadi di briefing gue ada ngomong ke Ko Andre, Ko ada satu kejadian yang boleh nggak kita tunjukin, dan kejadian ini menurut gue adalah kejadian paling kejadian di Olimpiade itu. Setelah opening, sehari setelah opening, lo tau gak Paris mati lampu? Feb boleh tahu sehari setelah opening Olimpiade, which is sehari setelah lukisan inilah segala macam atraksi-atraksi yang ditampilkan yang tadi udah kita bahas, Paris mati lampu. Dan di situ bahkan ada tulisan ketika Tuhan menegur. Ini orang yang buat gitu. Tapi ada banyak banget TikToker yang buat. Ini gue ambil salah satunya doang. Jadi teman-teman, Olimpiade Paris sehari setelah opening, Paris mati lampu, gelap gulita. Katanya satu doang yang masih nyala, gereja Basilica of the Sacred Heart. Sacré-Cœur. Gue ingat karena itu ada di film John Wick. Oh, oke. Iya, itu adegan terakhirnya di film John Wick, battle-nya di situ. Ya, jadi terus kemudian orang menghubungkan ya bahwa... Oh iya, ini ada, minta maaf ya, panitia yang tadi lu sempat mention ya. Ya, jadi orang menghubungkan bahwa itu hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan! Jangan main-main! Gini. Dengan firman Tuhan! Tuhan yang diolok-olok, Tuhan tidak tinggal diam. Mati lampulah Paris, gitu kata Tuhan. Ya kali ya Tuhan. Bisa benar begitu nggak? Menurut gua, iya bisa aja. Bisa. Kalau gua bilang sih bisa aja. Tapi kayaknya kan kita terlalu berlebihan kalau kita bilang itu pasti Tuhan. Sorry Feb, boleh balik ke yang tapi perlu heran juga ya, dalam arti begini. Herannya itu adalah sampai sekelas Paris. Sampai kalau lampu mati.
Gue tadi mau banding. Jangan-jangan ada konspirasi. Apa tuh? Jangan-jangan ada agen rahasia yang mensabotase PLN-nya Paris. Terus kebetulan Terus mereka udah siap-siap pasang genset di Basilika itu. Ini jadiin opening. Konspirasi. Jangan-jangan. Gitu. Jangan-jangan. Oke lah, it's just cuman bercanda. Iya, cuma maksud gue ya, nih ada begitu banyak orang bilang, Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan menggelapkan Paris, gerejanya doang yang nyala. Di pikiran gue adalah, emang Tuhan seboten-boten itu? Ya. Matiin lampu. Gue menghargai saja kalau ada orang bilang, itu satanis gitu ya, ini. Tapi cuman kayaknya, ya silakan. Cuman kalau gue pribadi, gue melihat bahwa nggak perlu juga kita kemudian menghubungkannya dengan sampai rohani gitu-gitu banget kan. Yes. Artinya ketika terjadi lampu mati itu kemudian dihubungkan, ini karena mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok apa. Gue pikir ya mungkin itu kebetulan yang menarik. Kebetulan yang sangat menarik. Kenapa gue berani ngomong begitu? Sebenarnya kalau kita lihat secara skop lebih luas, Olimpiade Paris ini sebenarnya agak berantakan. Kalau lu lihat ya, dari mulai perhelatan persiapan awalnya itu, yes, benar. Terjadi penggusuran, permasalahan dengan masalah upah eksploitasi pekerja ya. Mereka pakai buruh murah tanpa dokumentasi dan perlindungan buruh. Mereka pakai tenaga kerja yang murah untuk mempersiapkan venue-venuenya. Lalu kemudian terjadi penggusuran dan sebagainya, yang kemudian mengakibatkan ini orang bilang ini Olimpiade terkacau sepanjang sejarah. Yes, benar, ada keluar sentimen itu. Betul. Lalu kemudian masalah sama Sungai Seine. Iya, yang kotor, yang katanya akan dibersihin jernih, bahkan sampai gue lupa presiden atau menterinya bakal berenang di situ untuk membuktikan, tapi sungainya nggak bersih-bersih dan tidak mau. Bahkan ada gerakan bilang ayo kita kotorin sungainya. Ya ampun. tapi dia mesti belajar. Dia mesti belajar dari Jakarta. Kalau sungainya kotor, pasang jaring. Bisa tuh dibersihin ya. Lo tahu nggak pasang jaring? Tahu nggak? Tahu. Jaring penutup. Iya. Oh tahu. Oh ya udah. Oke, nggak usah dilanjutkan. kita bahas yang lain aja. Nggak, maksudnya gini loh. Ini kekacauannya banyak dan berhubungan dengan masalah. Salah satunya tuh berhubungan dengan ada unsur politis, campaign politik di dalamnya, yang pada akhirnya kita tahu bahwa kan sekarang di Prancis Macron lagi masalah gitu kan ya. Yeah. Nah, bahkan dikatakan dalam Olimpiade ini makanannya vegan semua. Enggak. Ada ya? Ada. Jadi makanannya vegan, terus kemudian tempat tidurnya kardus dan sebagainya. Oh, kalau tempat tidur kardus tuh udah dari 2020. Oh gitu. Karena gue ngikutin, gue tahu. Oh ya udah. Kalau vegan lu bisa korek gue ya. Yeah, tapi yang gue baca katanya orang sampai protes gitu, makanannya vegan atau apa dan sebagainya. Ada vegan station, ada. Oh gitu. Oke. Whatsoever. Gila, pro banget nih gue. Tapi beneran. Iya, nggak masalah. Beneran. Maksudnya buktinya sampai ada TikToker banyak. Nah, maksud gue adalah ini katanya Olimpiade kacau, yes, karena memang Parisnya juga kacau. Nah, boleh nggak kita bilang juga bahwa mati lampu kacau juga gitu? Nggak usah langsung, maksudnya semuanya ini Tuhan gitu. Gua rasa sih gitu. Iya. Gua suka sih sampai ke titik itu. Gue juga merasa nggak begitu. Terus gereja yang kebetulan yang lampunya nyala keren sih menurut gua. Genset. Tapi gereja-gereja di Indonesia kan juga punya genset yang otomatis nyala. Iye. Jadi belum tentu gitu gereja. Tapi pertanyaan, kota Paris segede Gambreng gitu, masa kan nggak ada yang lampunya nyala? Pasti punya genset juga dong. Siapa tahu lagi Earth Hour, iya. Iya juga. Tapi gini loh, maksudnya gini, yang kita mau bahas ini adalah masalah kebablasan itu. Karena kan kita pernah bahas sebelumnya. Ini nih kayak gerakan yang menamakan diri LGBT ini, kita mesti make it clear kepada teman-teman bahwa kita mesti membedakan antara movement LGBT dengan orang-orang yang bergumul dengan isu ini. Oh, nice. Nah kan, kekristenan kan dianggap begini, kalau kita tidak setuju dengan movement ini, maka kita mengpersekusi LGBT dan sebagainya. Oh, kata siapa? Tidak juga gitu, tidak selalu.
Hanya karena kita tidak setuju dengan movement ini, bukan berarti kita kemudian memusuhi semua orang yang demikian. Ketidaksetujuan kita tidak sama dengan ekses permusuhan. Iya. Lah ada yang bilang, lu munafik lo, kalau lu kasih, lu mesti menerima dia keseluruhannya. Itu kita kembali kepada sense yang tadi. Lu perhatikan nggak, Eropa sekarang bermasalah gara-gara ada sebuah penerimaan kebablasan terhadap imigran. Karena tidak semua imigran berhak untuk diterima. Ada imigran-imigran, kita mesti menemukan bahwa ada sebuah korelasi nyata antara tingkat kejahatan yang tinggi, Paris terjadi pencurian, pemerkosaan yes. terhadap seorang ini dari Australia oleh siapa? Imigran tuh. Maksud gue tuh gini, lu mengasihi mereka, iya, tetapi mengasihi tidak berarti menerima semua yang mereka inginkan, termasuk menerima perbuatan jahat, kebiasaan buruk mereka, kebiasaan jelek mereka, gitu. Dan itulah yang terjadi itulah kesalahan interpretasi Anda soal masalah kasih. Makanya kan kalau gue di dunia sosmed gue sendiri kan orang sering mengolok-olok, ajaran Yesus nggak masuk akal, kasih musuhmu. Kasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya udah kalau begitu orang jahat berkuasa. Kan itu bukan interpretasi kasih. Interpretasi kasih adalah kita mengasihi orangnya, tetapi jika ada tindakannya yang salah, keliru, violent, kita harus cegah. Dalam hal LGBT ini atau isu movement LGBT ini, ada unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang ini, yang mereka melakukan parade LGBT, mereka memaksa yang straight ikutan, mereka paksa anak-anak kecil harus mengiyakan bahwa sok iye banget bahwa ini drag queen adalah kamu bisa jadi kayak gue. Itu kan pemaksaan. Ya kalau misalnya gue straight, lu nggak boleh paksa gue untuk jadi ikutan lu dong, gitu. Iya kan? Nah, ya ngomong-ngomong kita punya teman. Salah satu juga yang gue waktu kita ngobrol yang juga bergumul dengan isu ini, dia sendiri ngaku dia benci banget sama gay parent itu. Kok lu bengong? Karena gue lagi nunggu lu kelar kalimat itu, terus gue mau bilang jelek gitu. Iya, dia sendiri benci banget. Dia bilang, gue sih bergumul ya sama isu ini karena ketertarikan sama jenis. Tapi gue nggak suka liatin orang-orang yang membanggakan itu semua. Buat apa? Iya. Kayak ibarat kayak misalnya gini, gue laki-laki nih. Gue laki-laki, gue membanggakan, gue laki-laki. Iya, ada sangat lu pria. Perempuan semua ngomong, gue laki-laki. What for? Nah, itu respon apa? Itu memang pada akhirnya kita mesti melihatnya ada faktor sedihnya yang kita mesti akui, itu adalah faktor mereka ketertolakan dan sebagainya. Ya sudahlah. Tapi ya udahlah, nggak usah juga begitu. Nggak usah begitu ya. Gue tadi mau nambahin sebenarnya, mungkin bukan cuma soal tentang LGBT yang mereka bawa gitu di dalam isu openingnya, tapi mungkin isu-isu yang tidak menerima Tuhan, isu-isu penghinaan dan sebagainya, itu kan semua tercampur aduk. Bahkan menurut gue ya, katakanlah gue bukan Kristen juga, tapi mereka memparodikan misalnya Marie Antoinette yang di palanya itu ya, palanya dilepasin dari badannya itu. Menurut gue itu kan kita patut bertanya, layak nggak itu? Ya dong, layak nggak itu? Itu menurut gue adalah satu gestur yang tidak respect. Katakanlah Marie Antoinette itu bukan orang yang bagus-bagus banget. Ya, dari ceritanya kan dia itu korup dan sebagainya ya. Dan Louis keberapa ya? 16 ya kalau nggak salah ya. Iya, saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Kalau itu risetnya nggak sampai sejauh itu. Ngomong-ngomong, gue tiba-tiba langsung ini. Lu tahu kalau raja-raja Perancis itu, mereka kan dandanannya kayak gimana? Tahu. Kayaknya lu kalau pakai dandanan itu cocok lu. Nggak cocok. Nggak cocok. Jambul mereka. Iya, justru karena gue udah bayangin itu jambulnya palsu. Terus ada beginian gitu. Iya, itu nggak cocok. Rambut gue. Harusnya gimmicknya kita bikin begitu loh. Kita beli di toko Pak Edi, lu pasang gimmick. Nggak usah. Nah maksudnya gini, katakanlah ada Kaisar Julius misalnya ya, korup, dihukum. Gua nggak layak banget mengolok-olok Julius, maksudnya untuk kemudian dipasang
Buat apa juga? Iya, for what gitu. Ada banyak konsep yang jauh lebih menarik gitu untuk Iya. opening. Bahkan untuk acara sebesar ini teman-teman kayak sayang gitu. Sesuatu yang udah dibangun begitu lama dan akhirnya harusnya Mau tampil beda jadi berantakan. nggak boleh. Nggak boleh. Iya, maksud gue sebagai penggemar dari Olimpiade aja gue merasa Gue heran ada Buat orang apa? penggemar Olimpiade. Maksud gue ya itu acara yang seneng banget gitu. Apalagi gue suka banget kalau Indonesia badmintonnya juara, cuman kayaknya agak Nggak ya? susah tahun ini. Gak menang nih. Tahun ini ada beberapa yang udah gugur, Oh gitu. tapi masih ada yang masih Ya, masih lanjut. lanjut. Nah, at least per hari ini kita syuting ya. Iya. Nah, jadi kayak gue di Indonesia Julius bahkan suka kirim, nonton badminton anyway. betul sekali. Indonesia ngirim banyak Gua kagak. kontingen. Ada banyak kontingen dari Indonesia dan kok di Olimpiade itu menurut gue openingnya itu ada yang satu menurut gue bagus banget. Apa tuh? Itu setiap negara megang benderanya di hujan-hujanan naik kapal. Benderanya berterbang-terbangan. Beneran, lu cek deh openingnya. Oh, udah dihapus take down. Udah dia hapus ya? Opening. Beneran di take down semuanya. Udah di take kasihan, down. ya ampun. Ya maksudnya ya pada akhirnya gini. Maksudnya gini. Ide yang kita lagi mau bicarakan adalah penerimaan. Penerimaan itu, diversity itu satu hal yang kita harus akui secara sosial, itu real, ada. Tapi penerimaan itu sendiri harus menjunjung nilai-nilai yang diusung oleh ide penerimaan itu sendiri. Ide humanitas, ya kan, ide ketentraman bersama dan sebagainya. Yes. Jika mau menunjukkan penerimaan dan maksa diri untuk diterima, buat gue itu adalah satu hal yang justru melanggar ide dari penerimaan itu sendiri. Yang harusnya nggak perlu ya. Iya. Yang harusnya nggak perlu. Maksudnya ada alasan apa lu menerima gue? Alasan atas dasar bahwa kita sesama manusia, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, kita setara dan sebagainya. Dan lu tidak perlu juga kemudian menunjukkan gaya opresi begitu. Sebenarnya ada gue juga kepikiran nih waktu sambil siapin ini, gue ada baca satu artikel yang menurut gue lumayan bagus. Bukan artikel lah, statement yang dikeluarin siapa, gue lupa namanya nih, nanti gue taruh di sini aja buat teman-teman biar tahu. Itu jadi dia ngomong tentang Tuhan Yesus yang dia pun makan dengan orang-orang berdosa gitu. Jadi dia ya kita itu sebenarnya lagi autokritik terhadap kita gitu, orang-orang Kristen yang seakan-akan menghina. Artikel yang kirim ke gue tuh. Iya bisa jadi. Iya. Bukan yang satunya yang baru. Kayaknya mirip deh. Cuma beda orang. Jadi makanya begini ya. Jadi makanya dari kita sendiri pun, secara orang Kristen pun, kita mesti clear dengan ininya kita. Kalau gue sendiri tidak merasa, maksudnya itu penghinaan terhadap Last Supper ya. Last Supper juga ngapain mesti kita bela. That's not the point. Yes. Gitu. Cuman tapi ini adalah isu di mana kalau lu lihat dari yang tadi itu, benar-benar mereka menunjukkan sesuatu yang kita patut bertanya. Apakah ini friendly kepada semua lapisan masyarakat? Apakah ini friendly kepada anak kecil? Iya kan? Dan pada titik apa lu bilang bahwa gue berhak begini, gue berhak untuk begini, dan gue berhak untuk menunjukkan lu mesti terima gue begini. Sejauh mana gitu. Nah karena sebagai orang Kristen pun ya, yang gue syukuri tidak ada tuh orang Kristen yang sampai, mungkin mereka bereaksinya cukup kenceng aja, cuman tidak ada yang sampai Cross the line. ya, tidak ada yang sampai demo besar, tidak ada yang sampai kemudian melakukan bagaimana yang tidak sepantasnya. Gue melihat bahwa pada akhirnya ya syukurlah ada tidak perlu sampai respon yang terlalu gimana banget. Iya, karena kan di satu sisi kita orang-orang percaya, orang Kristen juga bakal mikir kayak, oh ya kita akan dibenci dunia karena kita menyebarkan nama Tuhan gitu kan, sesuai yang tertulis gitu. Akhirnya ya gue sering lihat aja ayat itu di beberapa hari belakangan. Menjawab isu yang lagi terjadi si Olimpiade ini. Cuma kalau kita move on dikit kok, kita sempat bahas tentang respon-respon orang Kristen gitu. Sekarang ada banyak respon orang Kristen yang agaknya cukup kelewatan atau banyak otokritik Kelewatannya apa sih? Kelewatannya adalah seakan-akan mereka menghina orang-orang yang di sana gitu. Orang-orang ngehina balik. Gimana sih? Banyak kok ya. Gue nggak tahu. Banyak banget. Justru menurut gue masalahnya di situ. Ketika orang Kristen, maksudnya mereka membuat video Last Supper seperti itu, orang-orang Kristen ada juga banyak yang menghina balik mereka gitu. Oh. Dan di saat yang sama ada banyak orang Kristen juga yang ngomong,
lu nggak boleh hina seperti itu. Lu nggak menjadi orang Kristen kalau lu menghina mereka balik gitu. Ya. Nah di situ Bagus sih begitu. Iya bagus begitu. Tapi di saat yang sama ya akhirnya jadi highlights kan. Oh ternyata kita nggak sepenuhnya Kristen. Iya. Karena kan pada akhirnya gue selalu bilang sebagai seorang yang juga kurang lebih lah hari-hari gue ada di komunitas itu atau di lingkungan perputaran ide dan ya gue juga melihat bahwa satu realita yang kita mesti selalu terima bahwa di dalam komunitas yang namanya Kristen pun yang menyebut dirinya Kristen tidak selalu mereka punya spiritualitas Kristus juga. Jadi clear kan nih kalau ini bukan pekerjaan syaiton. Setan apa? Hah? Kan yang bilang ini banyak yang bilang ini penyembahan setan. Enggak lah. Enggak usah begitu. Clear ya teman-teman ya. Ada banyak yang berlebihan soalnya. Iya, itu berlebihan. Kalau tapi terserah ya kalau kalian mau percaya ini syaiton ya sudah. Ya enggak apa-apa toh. Maksudnya gini, feel free untuk mempercayai apa yang lu mau percayai. Bahkan even ini tolong statement gue jangan dipotong, jangan dijadikan untuk pendukung yang enggak. So far 100 lebih episode belum sih. Feel free. Kalau misalnya ada teman-teman yang bahkan even mengatakan oh LGBT itu benar, feel free. Feel free dalam arti untuk mempercayai apa yang lu mau percaya itu hak lu. Tetapi dalam akses untuk lu menyikapi, menghidupi dan sebagainya, tolong hargai yang namanya hargai kehidupan bersama. Yang gue lihat, maksudnya dari tadi kalau kita lihat, yang tadi kita lihat itu tuh benar-benar tuh mengolok-olok kan, iya, maksudnya itu kan tidak peka juga dengan selera, dengan perasaan orang lain gitu. Gitu sih ya. Balik lagi mereka tetap manusia. Mereka tetap deserve untuk know God dan Tuhan pun mati buat mereka gitu. Itu yang gue baca dan benar. Mungkin kita juga harus belajar menyadari bahwa mereka pun orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan memperlakukan mereka seakan-akan mereka tidak dikasihi Tuhan. Wow, nice sekali. Ya. Nice sekali. Ya mungkin ini terakhir sebelum habis. Silakan. Untuk kita yang ada di Indonesia. Enggak lah, Indonesia nggak sampai gitu amat. Nggak sampai gitu amat. Orang Kristen Indonesia adem-adem aja setahu gue. Iya mungkin orang-orang Indonesia mungkin nggak gitu-gitu banget. Cuman kan banyak orang yang akhirnya bingung gimana harusnya kita bereaksi gitu sebagai orang percaya terhadap isu ini. Ya. Kita belum bahas itu dari tadi. Ya kita bahas muter-muter di daerah sana gitu. Menarik nih. Kalau kita ngomong aja isu ini sekarang gini. Artinya kalau gue meyakini bahwa di Indonesia itu ada sebuah gue selalu stay with my artikulasi Injil kepada isu ini. Artinya secara pastoral kalau misalnya di komunitas kita ada orang-orang yang menggumulkan bergumul dengan ketertarikan terhadap sesama jenis, bergumul dengan isu-isu seperti LGBT dan sebagainya, clear. Gue meyakini bahwa Tuhan mengasihi mereka dan kamu bisa tetap hidup berkenan kepada Tuhan tanpa harus menghidupi gaya hidup yang demikian. Gitu, itu adalah yang gue yakinin gitu. Jadi sebagai orang Kristen gue juga sangat yakin terhadap komunitas kita, kita seharusnya tidak boleh mengulangi kesalahan yang terjadi selama ini terhadap dalam hal respon kekristenan terhadap kelompok ini. Kalau respon kita adalah respon kebencian, responnya kita adalah respon persekusi, maka tidak heran di kemudian hari mereka bereaksi berlebihan. Yes. Gitu, bereaksi berlebihan untuk menunjukkan ini gitu. Jadi kalau sejak awal, sedari awal kita berhasil menunjukkan respon Kristen yang seharusnya, respon Kristus yang seharusnya, gue rasa things will be different. Iya, jadi respon mereka pun akan ngalamin kasih Tuhan ya. Iya. Gitu sih harusnya gue sih. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, maka taburlah cinta, maka kita akan menuai cinta bareng-bareng.
Faktanya waktu lu tabur cinta nggak selalu lu tuai cinta sih. Nah, Betul. tapi banyak. Itu faktanya. Hah? Itu faktanya. Itu faktanya. Kita boleh ngomong tabur cinta lu tuai cinta, boleh. Tapi faktanya nggak selalu. Lu tabur cinta, lu bisa jadi tuai yang bukan cinta. Kenapa ya? Karena manusia berdosa. Berarti tetaplah menabur cinta walaupun suatu saat engkau tidak akan menuai cinta. At least kau sudah menabur cinta. Karena kau Gini sudah loh, kita merasakan tabur cinta bukan supaya kita menuai cinta. Karena kita sudah merasakan cinta. Ya, terima kasih. Keheningan itu lucu banget. Gue suka loh dengan keheningan kadang-kadang ya di Elogatan Topik tuh udah keseringan ngomong sampai kita lupa cara untuk hening. Oke lah kalau gitu, mungkin itu udah sums up, udah kasih kesimpulan lah ke kita semua. Udah cukup lama kita bahas. Intinya ya enjoy the Olympics gitu teman-teman. Ada banyak hal-hal indah sebenarnya di dalam Olimpiade yang bisa kita nikmatin gitu. Kecuali kok Andre karena dia gak suka. Bukan gak suka, gak tertarik. Ya karena dia gak tertarik. Gue gak tertarik bukan berarti gue gak suka loh. Iya benar. Cuma banyak olahraga seru. Tim USA juga Sebenarnya keren ada satu hal basketnya. yang dari tadi kita bilang tuh kekeliruan ya. Apa? Maksudnya kadang juga akhirnya gue akan kembalikan lagi kepada publik. Yes. Ya kan, kebingungan yang misalnya katakan let's say trans. Itu kan terjadi tuh, Lia siapa itu? Oh benar. Perenang cowok. Dia kalau selama di cowok dia nomor buncit. Nomor buncit itu nomor tengah, tapi kemudian dia trans, dia ngaku perempuan, dia jadi perempuan. Nomor 1 dia di perempuan. Jadi maksudnya kesetaraan apa? What kind of kesetaraan yang lagi lu mau bela gitu? Coba nanti What kind of kesetaraan? Nggak tahu kita. Jadi maksudnya makanya ketika kebebasan itu menjadi kebebasan yang gue rasa manusia akan sulit kalau kita benar-benar bebas. Kalau lu jalan gak ada pagar, masalahnya hanya gini. Tulisan dilarang buang sampah sembarangan hanya berlaku kepada orang-orang yang teredukasi bahwa memang gak boleh buang sampah sembarangan. Karena mereka tahu dampaknya. Sekarang lu pasang dilarang buang sampah sembarangan kepada orang yang memang tidak ngerti etika itu. Lu pasang dilarang, lu tidak usah, jangan dilarang buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sign dilarang buang sampah sembarangan mengganggu. Ya, menyinggung orang-orang yang mau buang sampah sembarangan. Karena mereka nggak peduli dampaknya. Iyalah. Jadi makanya itu hanya berlaku memang pada orang-orang yang peduli dampaknya. Ya intinya kebebasan itu, gue sendiri pesimis dengan kebebasan manusia bahwa kita akan cukup bisa bertanggung jawab dengan kebebasan yang unlimited kalau kita dikasih. Gue pesimis, karena apa? Karena pada dasarnya kita harus akui dengan rendah hati, kita manusia yang tidak mampu, tidak mampu independen. Kita tidak mampu. Kita bahkan mungkin tidak tahu apa itu kebenaran dengan kemampuan manusia sendiri. Tunggal. That's why we need God. That's why we need Kita God. butuh kebenaran itu sendiri yang menyatakan diri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang gue yakini. Keren banget, amin, haleluya. Thank you sekali Kak Andre untuk penutup yang sungguh luar biasa indah. Haleluya. Kalau gitu teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow dan dukung selalu pelayanan Bapak Mandre Manunggal. Manusia Andre, manusia tunggal gitu maksudnya. Gue dipanggil sama ini Tritunggal katanya. Andre Tritunggal. Kata siapa? Itu adalah. Mereka mau mengolok-olok Tritunggal. Oh iya. Ya udah. Nama Anda ternyata bisa jadi batu sandungan juga ya, Canda. Terus nanti gue dibilang menista agama. Oh ya, Gara-gara Tritunggal. bahaya sekali. Lucu deh. Dukung selalu pelayanan Ko Andre, temen-temen. Kapan launching? Soon to be lah ya. Iya kan gue bilang dalam 1-2 bulan. Iya. Ini keren banget. Jangan lupa dukung selalu pelayanan Ko Andre. Kita juga minta tolong teman-teman dukungannya untuk follow sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga jangan lupa bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk download aplikasi kita. Ada di App Store dan Bisa Google pas Play. gitu ya. Bisa pas gitu. Download aplikasi kita, di situ teman-teman bisa berdoa, bergumul, dan juga teman-teman kita bisa approach melalui teman kita tercinta
Mario Mario. yang bukan AI. Dia adalah manusia hidup. Apakah itu Mario Teguh? Bukan. Bukan Mario Tunggal juga. Kalau Lu tau Mario Teguh nggak? Tahu dong. Tahu, kirain. Dong. Mungkin siapa tahu sentuh Gensen nggak tahu? Hah? Gensen nggak tahu Mario Teguh? kurang. Beneran? At least zaman gue masih kena Iya. soalnya. Zaman gue masih kena. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you. Semoga episode kali ini bisa membuat kita semua bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, semakin tidak membenci, dan ingat, karena kita sudah merasakan cinta, mari kita menabur cinta walaupun kita belum tentu menuai cinta. Haleluya. Thank you untuk Feby di sebelah sana, thank you untuk Andre di sini, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.